Halo guys, balik lagi di channel Sisi Lain Pekerja. Buat yang baru bergabung, channel ini membahas hal-hal random yang gue ingin share ke kalian dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, di kesempatan kali ini gue mau membahas tentang belajar technical analysis lagi, basic-basicnya, fungsi-fungsi yang mudah aja. Karena kalau untuk fungsi yang sulit dan sulit dipahami juga biasanya oleh para pemula. Oke, sebelum masuk ke videonya jangan lupa di subscribe dulu biar channel ini makin berkembang lagi. Oke, kita langsung masuk aja ke trading view. Jadi buat yang masih belum paham, kalian bisa lihat seri-seri sebelumnya dulu ya. Kemudian bisa tonton juga di berbagai YouTube yang lain atau bisa browsing-browsing penggunaan trading view ini. Gua akan menjelaskan tentang yang pertama adalah time frame ya. Di sini ada di trading view ini atau di platform lain untuk trading ada banyak time frame yang biasa digunakan ya. Dari mulai menit, detik ada juga ini, tapi nggak terlalu ini ya berguna gitu karena kalau trading nggak pakai detik lah ya, itu terlalu beresiko gitu. Pakai menit, ada 1 menit sampai jam, kemudian per hari dan seterusnya gitu. Yang paling sering biasanya digunakan untuk trading karena kalau harian ya, ini sifatnya harian, kita biasanya dimulainya dari candlenya 1 hari dulu gitu, kemudian nantinya masuk ke 4 jam karena 1 hari kan ada 24 jam ya, yang mana ada 6 tercipta candle 4 jam, kemudian di break lagi menjadi 1 jam. Biasanya kalau trading harian tuh lihatnya kayak gitu ya. Jadi dari dari time frame pertama harian, kemudian 4 jam, baru kita masuk ke 1 jam. Nah dari 1 jam ini kan baru kita bisa lihat pergerakan yang cukup detail ya. 1 harinya berarti ada 24 candle terbentuk. Oke, gue kembalikan lagi ke time frame 1 hari. Time frame 1 hari ini basic ya, karena teman-teman biasanya mulai trading dari 1 hari dulu gitu, biar cukup terlihat pergerakannya. Oke, yang berikutnya adalah fungsi atau indikator ya. Ada gambar function di sini, indikator. Teman-teman bisa klik. Gue akan memberikan tiga fungsi atau 3 indikator yang paling sering digunakan gitu untuk membaca pasar. Yang pertama adalah volume. Kalau belum ada di sini nanti kalian ketik aja ya, cari kemudian di favorit gitu, add to favorit gitu. Yang pertama adalah volume, kita klik aja. Nah, dia nanti akan muncul di sini. Kemudian yang keduanya adalah RSI atau Relative Strength Index. Dan yang ketiga adalah Exponential Moving Average. Nanti gue akan jelaskan satu-satu. Kita close indikatornya kalau sudah kita klik semua. Nah, indikator yang pertama adalah tadi volume. Kita bisa lihat di sini. Sudah jelas ya namanya volume. Volume itu adalah kan besaran lah ya, kurang lebih. Jadi memperlihatkan besarnya jual atau beli suatu koin. Dalam hal ini kan gue pakainya LTC ya, Litecoin USDT. Jadi volume di sini menggambarkan seberapa banyak sih yang beli gitu atau jual. Ini contohnya ya, dari tanggal 1 Agustus lah katakanlah sampai tanggal 30 Agustus rata-rata sih segitu-segitu aja yang beli dan jual rata-rata. Kadang yang beli hijau berarti yang beli dominan ya, kalau merah yang jual dominan, kurang lebih kayak gitu sama. Dan tiba-tiba di sini ada penjualan yang cukup signifikan ya di tanggal 13 September. Tapi volume ini kadang tidak sejalan juga dengan candle ya. Maksudnya ini yang jual banyak tetapi harganya nggak terlalu turun gitu. Jadi ini indikatornya menunjukkan seberapa besar penjualan di situ gitu. Jual beli ya yang dimaksud seperti ini. Nah ini kan merah, ternyata dia turun. Nah ini naik tapi volumenya tidak terlalu berpengaruh ya. Kemudian indikator yang kedua adalah RSI, yaitu Relative Strength Index. Nih kalau ini bisa kita setting di sini, RSI 14 adalah maksudnya Relative Strength Index. Indeks yang terbentuk dari 14 candle, sorry. Ini bisa kita setting berapa candlenya. Nah ini, jadi ini menunjukkan indeks jual belinya juga selama 14 candle ya. Kalau kita bukanya day berarti 14 hari ya. Yang mana di sini ada dipisahkan oleh garis tengah.
atas, tengah, dan bawah. Yang mana kalau dia menyentuh garis bawah ini, itu artinya si apa ya, relativitas belinya atau yang beli itu kurang lah kasarnya. Nah kalau udah di atas berarti yang beli itu udah cukup besar ya. Ini kayak gini nih, ini namanya overbought atau overbuy ya. Ini cukup tinggi yang udah beli di sini dan ternyata seperti yang diharapkan gitu. Kalau udah terlalu tinggi, dia udah lewat garis atasnya ini, dia akan turun gitu. Begitupun di bawah nih, kalau dia udah hampir menyentuh bawah, dia pasti akan naik lagi. Kalau yang di tengah-tengah ini ya berarti balance lah ya, antara jual dan beli, kurang lebih kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah exponential moving average. Ini adalah garis yang biasa kita singkat EMA, seperti namanya, exponential moving average. Jadi rata-rata harga yang tercipta di antara rentang waktu yang kita tentukan. Ini contohnya 9. Berarti 9 candle yang dihitung membentuk garis seperti ini. Jadi rata-rata harga di 9 candle terakhir ya. Biasanya yang dipakai itu adalah 20, 30, dan 50. Begitupun 100 dan 200 dan seterusnya ya. Gue akan tutup dulu salah satu trik yang akan gue share ke kalian. Biasanya dipakai analisa untuk pemula. Kita akan menambahkan 3 exponential moving average. Kemudian kita warnai berbeda dan kita beri angka yang berbeda. Jadi exponential moving average yang sering dipakai itu biasanya 20, 30, dan 50. Gue akan kasih warna dulu. Yang 20 ini kita bedain ya warnanya. Misalkan ini hijau. Ini agak besarin stylenya. Kemudian 30 ini biru, oke lah, nggak ada masalah. Kita besarkan juga stylenya. Nah yang ke 50 ini, yang 50 ini kita ganti warna merah lah. Nah gue menjelaskan sedikit trik buat para pemula ya. Gue akan gambarkan di sini dulu. Nah ketika posisi exponential moving average yang kecil sudah posisinya di atas dari yang lebih besar, contohnya gini ya. Gue akan sempurnakan, gue akan menyederhanakan. EMA 20-nya kan warna hijau ya, kemudian biru dan merah, semakin besar ya. Ketika si exponential moving average-nya yang besar ini adanya di bawah, kemudian exponential moving average yang kecil, dalam hal ini kan 20 ya, itu ada di atas, itu kemungkinan pasarnya akan mengalami kenaikan. Nah, yang kita cari itu adalah crossing-nya atau garis ketika berpindah. Nah contohnya seperti ini ya, exponential moving average 50-nya kan warna merah ada di atas ya. Nah ketika titik balik seperti ini yang kita cari, ini bisa dipertimbangkan atau consider teman-teman untuk masuk gitu. Jadi waktunya masuk tuh ketika crossing lah, kasarnya seperti itu ya. Nih contohnya berarti di sini merahnya udah berganti dengan hijau, tetapi si birunya belum naik ya, dan ternyata di sini nih paling pas sebenarnya waktu untuk beli. Nah kalau kalian beli di sini, contohnya kita maju sedikit lah, katakanlah kita beli di sini, kita akan ukur kenaikannya seperti ini ya, price range. Ini kan udah crossing ya, jadi exponential moving average-nya sekali lagi yang kecil harus ada di atas, kemudian yang paling besar harus ada di bawah. Dalam hal ini kan gue pakai 3 ya, 20, 30, dan 50. Jadi 20-nya harus ada di atas, 30-nya harus di tengah, dan 50-nya ada di bawah. Nah ketika berubah seperti ini kalian bisa entry sebenarnya. Akan lebih baik lagi ketika crossingnya memang pas di sini gitu ya, nih di sini. Tapi nggak apa-apa kalau kita contohnya entry di sini. Kemudian kita bisa ukur kenaikannya. Nah ini kemungkinan kan naiknya cukup besar gitu. Kalau kita lihat sekitar 31%. Kurang lebih kayak gitu ya. Mudahnya, itu versi mudah lah untuk menganalisa yang masih pemula gitu. Karena gue juga belajar ya. Kemudian berkebalikan juga ketika seperti ini contohnya ya. Nah contohnya seperti ini. Ketika si hijaunya crossing ke bawah,
kemudian merahnya ada di atas, nah ini kemungkinan turun seperti yang kita lihat kayak gini nih ya. Dari sini turun sekitar 20% ya tadi. Dari sini nih kita bisa ukur turun sekitar nggak nyampe lah 18% sekian gitu. Dan ternyata balik lagi gitu pasar nih. Nah, kalau buat LTC sendiri, kalau kita melihat, nah di sini ada crossing yang cukup baik ya sebenarnya. Di tanggal 10 Oktober, ini bisa kita consider untuk beli gitu. Dan pastinya di supportnya ya di sini gitu kurang lebih. Kita bisa tentukan. Kalau dia ngetes ke sini lagi, nah berarti 172,7 itu harga yang cukup wajar untuk dibeli buat Litecoin gitu ya. Yang nantinya kalau si exponential moving average-nya berlanjut lagi ke beberapa hari ke depan, kemungkinan besar sih dia akan naik ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian jadi penyempurnaannya atau simpelnya sih yang jelas exponential moving average-nya yang rendah itu harus ada di atas dan yang lebih besar itu adanya di bawah. Ini gua sarankan pakai 20, 30 dan 50 untuk trading harian ya biasanya. Tapi kalau untuk dalam jangka waktu panjang, teman-teman bisa pakai yang lebih besar lagi gitu waktunya, misalkan 200 gitu. 100, 200 lagi kayak gitu. Misalkan 50, 100 dan 200 ya. Misalkan dalam waktu beberapa bulan, kurang lebih kayak gitu. Oke. Kemudian sekali lagi, tapi ini nggak semata-mata ketika crossing harus beli gitu, nggak kayak gitu ya. Tetap aja teman-teman harus lakukan riset sendiri gitu, karena kita lihat juga sentimen pasar kripto ini kan volatile, jadi tetap naik turun dengan cepat. Oke, gitu aja dulu untuk indikator hari ini. Mudah-mudahan pembelajarannya berguna dan sekali lagi tetap teman-teman lakukan riset kalian sendiri. Oke, jangan lupa di subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang. See you on the next video guys. Ciao.